Pak Sugianto, seorang sopir truk yang hanya ingin mengurus SIM, berbincang ringan di sebuah warung kopi dengan temannya, Pak Darwono, yang tampak memiliki solusi cepat. Namun, percakapan sederhana itu terdengar oleh Pak Intel, seorang anggota intelijen TNI yang sedang menjalankan tugas rahasia di balik layar. Apa yang dimulai sebagai obrolan sehari-hari tiba-tiba berubah menjadi drama kehidupan yang menguak lapisan korupsi yang tak terduga. Ketika fakta demi fakta mulai terkumpul, rasa miris dan ketegangan memuncak, seolah-olah sebuah tangan tak terlihat mengendalikan segalanya dari bayang-bayang. Namun selanjutnya membuat merinding, sebuah rahasia besar mulai menyeruak, menciptakan gelombang perasaan yang tak pernah diantisipasi siapapun yang terlibat. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di sebuah warung kopi sederhana dekat terminal, Pak Sugianto, seorang sopir truk, menyeruput kopi hitam sambil mengeluh tentang sulitnya mengurus SIM yang baru saja ia coba lakukan di kantor polisi pagi tadi. Dar, kau tahu nggak? Mereka bikin aturan makin ribet, padahal aku cuma mau memperpanjang SIM. Keluh Pak Sugianto dengan nada frustrasi, sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Pak Darwono, teman satu profesinya, hanya terkekeh kecil sambil menyulut rokok, lalu menjawab, "Sudahlah, Suk, bayar aja ke orang dalam, uangnya nggak besar kok, tapi urusan langsung beres." Sugianto terdiam sejenak, menimbang-nimbang, sebelum bertanya dengan rasa penasaran, "Berapa, Dar? Dan gimana caranya supaya aman?" Darwono menjawab dengan santai, "Biasanya 2 juta rupiah sudah cukup, langsung jadi hari itu juga, nanti ada polisi yang urus, nggak usah ikut antre lagi." Tak jauh dari mereka, seorang pria dengan jaket lusuh duduk sambil menyeruput tehnya, terlihat acuh, padahal telinganya fokus menangkap setiap kata yang diucapkan. Pria itu adalah seorang intel TNI yang kebetulan sedang bertugas memantau pergerakan preman di kawasan terminal, namun percakapan tersebut langsung mencuri perhatiannya. "Kalau kayak begini, wajar orang malas urus SIM resmi," gumam pria itu pelan, meski pikirannya mulai memutar rencana untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Sementara itu, Pak Sugianto dan Darwono melanjutkan obrolan, berbicara tentang rekan-rekan mereka yang juga pernah menggunakan jalur cepat untuk mendapatkan SIM tanpa ribet. Suasana warung tetap riuh dengan obrolan para pengunjung, tetapi di sudut itu, percakapan sederhana antara dua sopir truk menjadi pemicu penyelidikan besar yang tak terduga. Di markas TNI, Intel yang mendengar percakapan di warung kopi tadi langsung melaporkan temuannya kepada atasannya sambil menyerahkan catatan kecil berisi nama-nama yang disebutkan. "Pak, saya yakin ini bukan kasus kecil. Jika praktik seperti ini sudah sistematis, berarti melibatkan lebih banyak pihak," ujarnya sambil menunjuk catatan itu. Sang atasan, seorang pria parubaya dengan sikap tegas, mengangguk kecil dan berkata, "Kita butuh bukti lebih besar. Masuk ke dalam sistem mereka dan cari tahu siapa otak di baliknya." Intel tersebut kemudian diberikan izin untuk menyelidiki lebih dalam, tetapi dengan peringatan agar tetap waspada terhadap kemungkinan bahaya yang mengintai. "Kalau mereka tahu ada penyelidikan, orang pertama yang akan disingkirkan adalah kamu," tambah atasannya sambil menatap tajam. Di ruang lain, para anggota tim Intel mulai mengumpulkan data tentang birokrasi pengurusan SIM, termasuk dokumen-dokumen publik yang mengungkap pola suap di daerah lain. Sementara itu, sang Intel merenungkan bagaimana percakapan sederhana di warung kopi bisa membuka pintu menuju konspirasi yang lebih besar. "Saya harus kembali ke sana, Pak, kalau bisa, saya perlu lebih banyak nama atau tempat transaksi," ujarnya dengan nada penuh tekad. Sang atasan mengangguk lagi, memberikan izin untuk melakukan operasi lanjutan, tetapi kali ini ia harus menyamar agar tidak mencurigakan. Langkah awal dimulai dari satu percakapan kecil, tetapi resonansinya sudah mulai terasa di balik dinding tebal markas intelijen. Intel TNI kembali ke warung kopi, kali ini mengenakan pakaian biasa dan membawa ransel lusuh, menyamar sebagai seorang sopir truk yang kebetulan singgah. Ia sengaja duduk di dekat Pak Sugianto dan Darwono yang kembali asyik berbincang, kali ini tentang jadwal pengiriman barang ke luar kota. "Permisi, Pak. Tadi saya dengar soal SIM, kalau saya mau ikut cara itu, gimana ya?" tanya Intel dengan nada sopan, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Darwono menoleh, sedikit curiga, tetapi akhirnya berkata, "Oh, gampang kok, kau punya uang 2 juta rupiah, kalau ada, aku kenal orang yang bisa bantu." Intel berpura-pura mengangguk antusias dan menjawab, "Ada, Pak, tapi saya takut ditipu.
soalnya teman saya pernah kena. Sugianto langsung menyela, "Nggak usah takut, orangnya itu polisi sendiri. Kok, nanti kami bantu perkenalkan kalau kau serius." Obrolan ini terus berlanjut, semakin dalam, hingga Intel mencatat nama seorang oknum polisi yang disebutkan oleh Darwono. Di tengah obrolan, Darwono mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan kontak seseorang yang sering ia hubungi untuk mengurus SIM jalur cepat. Intel merasa percakapan ini sudah cukup untuk melanjutkan laporannya, tetapi ia tetap bertahan untuk tidak terlihat terlalu terburu-buru. Suasana warung kopi tetap ramai, tetapi percakapan ini membawa Intel selangkah lebih dekat menuju rahasia yang selama ini tersembunyi di balik proses pengurusan SIM. Kembali di markas, Intel menyerahkan catatan baru berisi nama dan nomor kontak seorang polisi yang diduga terlibat dalam praktik suap. Nama ini disebut berulang kali. "Pak, dia bekerja di bagian administrasi, tapi sering ada di lapangan," jelasnya sambil menunjuk nama di atas kertas. Atasan Intel langsung memerintahkan tim untuk memulai pengawasan terhadap target tersebut, termasuk aktivitas sehari-harinya di kantor dan di luar jam kerja. "Kita butuh bukti transaksi langsung, ini baru awal. Jangan terlalu cepat bertindak," perintah sang atasan dengan nada tegas. Tim Intel mulai menyusun rencana. Salah satunya adalah memantau lokasi-lokasi seperti parkiran kantor SIM dan warung kopi tempat transaksi biasa terjadi. Intel yang menyamar kembali ditugaskan untuk terus mendekati Sugianto dan Darwono agar mendapatkan lebih banyak informasi. Di saat yang sama, tim lain mulai mengakses dokumen internal kepolisian yang berkaitan dengan pengurusan SIM dan laporan keuangan. Temuan awal menunjukkan bahwa aliran uang tunai dari praktik suap ini mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan, dengan pola distribusi yang cukup terorganisir. "Ini sudah bukan sekadar suap kecil-kecilan, ini adalah jaringan," kata salah satu anggota tim sambil mengamati diagram aliran uang yang mulai mereka susun. Penyelidikan yang dimulai dari warung kopi kecil ini mulai menunjukkan potensi skandal besar yang melibatkan lebih banyak pihak dari yang mereka duga sebelumnya. Intel memulai penyamarannya sebagai petugas kebersihan dengan masuk melalui jalur resmi, sehingga keberadaannya di kantor pengurusan SIM tidak menimbulkan kecurigaan. Setiap pagi, ia membersihkan ruangan administrasi sambil memperhatikan siapa saja yang masuk dan keluar dari ruang arsip serta loket pembayaran. Suatu hari, ia melihat seorang pria yang membawa kantong plastik berisi uang masuk ke ruang staf tanpa melewati antrean, lalu keluar hanya dalam waktu singkat dengan membawa berkas. Intel mencatat dengan cermat bagaimana transaksi ini selalu dilakukan dengan cepat dan tanpa percakapan mencolok, seolah-olah semua pihak sudah memahami prosedurnya. Ia juga mulai memperhatikan lokasi-lokasi lain yang mencurigakan, seperti parkiran belakang dan kantin kecil di dalam kompleks kantor, yang sering menjadi tempat berkumpulnya oknum tertentu. Di malam harinya, ia melaporkan hasil pengamatannya kepada tim, menekankan bahwa pola transaksi ini melibatkan staf tingkat rendah dan beberapa petugas lapangan. "Ini hanya kulit luarnya, Pak. Saya belum melihat siapa yang sebenarnya menarik tali dari atas," ucapnya dengan nada serius. Untuk memperluas pengamatannya, ia mulai menyelidiki lebih dalam dokumen yang dibuang oleh pegawai, mencari petunjuk kecil yang bisa mengarahkan pada pelaku di tingkat yang lebih tinggi. Beberapa dokumen menunjukkan nama-nama staf yang sering terlibat dalam pengurusan berkas yang mencurigakan, tetapi belum ada bukti keterlibatan petinggi. Penyamaran ini menjadi langkah awal yang penting, meskipun Intel sadar bahwa langkah-langkah berikutnya akan jauh lebih berisiko. Setelah berminggu-minggu melakukan pengamatan, Intel berhasil mendapatkan daftar nama-nama staf yang sering terlibat dalam transaksi mencurigakan, namun tidak ada petinggi yang terlihat langsung berhubungan. Semua transaksi selalu menggunakan uang tunai tanpa catatan, sehingga sulit menemukan bukti yang mengarah ke tingkat atas. Ketika mencoba mendekati salah satu staf melalui percakapan santai, Intel menemukan bahwa mereka hanya menjalankan perintah tanpa mengetahui siapa yang sebenarnya mengendalikan sistem ini. "Kami hanya disuruh memastikan berkas selesai. Uang itu bukan urusan kami," kata salah seorang staf dengan nada takut ketika ditanya secara tidak langsung. Intel juga mencatat bahwa banyak dari staf ini adalah pegawai kontrak yang kemungkinan tidak sadar sepenuhnya akan konsekuensi tindakan mereka. Hal ini membuatnya frustrasi, karena meskipun ia telah mengumpulkan banyak informasi, bukti-bukti tersebut masih terlalu lemah untuk menjerat pelaku utama. "Semua ini seperti jaringan tanpa ujung. Kita butuh sesuatu yang bisa langsung mengarah ke atasan," ujarnya kepada tim saat briefing malam. Di sisi lain, ia mulai merasakan bahwa staf tingkat bawah ini sering menjadi tameng bagi pelaku yang berada di posisi lebih tinggi. Tantangan terbesar adalah menemukan cara untuk memecahkan lapisan-lapisan perlindungan ini tanpa membahayakan penyamaran dan operasinya. Dengan semua kendala ini,
ia menyadari bahwa penyelidikan harus mengambil pendekatan yang lebih berani, tetapi tetap penuh kehati-hatian. Dalam penyamarannya, Intel mulai berbicara dengan masyarakat yang datang untuk mengurus SIM secara resmi, mencoba memahami alasan mereka sering memilih jalur sogok. Seorang pria parubaya mengeluh, "Saya sudah antre dari subuh, tapi tetap saja nggak dapat giliran. Kalau bayar ke orang dalam, sudah selesai sejak tadi." Intel mencatat bahwa mayoritas masyarakat merasa jalur resmi terlalu berbelit dan seringkali dipersulit oleh petugas yang mencari keuntungan tambahan. Mereka bilang foto ulang karena ada kesalahan. Padahal itu cuma alasan untuk minta uang tambahan, kata seorang ibu muda dengan nada marah. Ketika mendengar cerita-cerita ini, Intel semakin yakin bahwa masyarakat seringkali tidak punya pilihan lain selain menggunakan jalur tidak resmi. Fakta ini membuatnya sadar bahwa praktik suap tidak hanya dilestarikan oleh oknum, tetapi juga dipicu oleh sistem birokrasi yang dirancang untuk mempersulit. Di sisi lain, ia juga menemukan beberapa orang yang bersikeras menggunakan jalur resmi meskipun harus menunggu berhari-hari. "Bukan soal uang, tapi saya ingin semua ini sesuai aturan," ucap seorang pria tua yang tampak lelah tetapi tetap gigih menunggu gilirannya. Temuan ini memberikan gambaran bahwa masalah bukan hanya soal uang, tetapi juga ketidakadilan sistem yang memperlakukan warga secara berbeda berdasarkan kemampuan membayar. Dengan semakin banyaknya cerita yang ia dengar, Intel merasa bahwa reformasi sistem adalah satu-satunya solusi untuk menghentikan rantai korupsi ini. Saat memeriksa dokumen internal yang sengaja ia temukan di ruang arsip, Intel mendapati beberapa proposal pembaruan sistem digital yang pernah diajukan namun ditolak oleh atasan kepolisian. Sistem ini seharusnya membuat semua pembayaran menjadi digital, sehingga uang tunai tidak lagi digunakan, gumamnya sambil membaca dokumen dengan teliti. Proposal tersebut ditolak dengan alasan-alasan yang terlihat dibuat-buat, seperti biaya implementasi yang terlalu mahal atau ketakutan akan kegagalan teknologi. Intel mencatat bahwa hampir semua alasan penolakan tidak didukung oleh data yang logis, memperkuat kecurigaannya bahwa ini dilakukan untuk melindungi praktik korupsi. Ketika mencoba menggali lebih dalam, ia menemukan bahwa beberapa pegawai administrasi yang pro-sistem digital bahkan sempat dimutasi setelah mengajukan usulan tersebut. Ini bukan hanya tentang sistem yang korup, tapi ada upaya untuk menjaga status quo, pikirnya dengan hati-hati. Dalam sebuah percakapan dengan staf, ia mendengar bahwa sistem digital dianggap mengancam pendapatan tambahan yang selama ini dinikmati oleh beberapa oknum. "Kalau semua pakai digital, kami nggak bisa main lagi. Semua langsung ketahuan," bisik seorang staf yang enggan menyebutkan namanya. Informasi ini semakin memperkuat teori bahwa penolakan pembaruan sistem adalah bukti nyata keterlibatan petinggi kepolisian dalam melanggengkan korupsi. Dengan data yang ada, ia mulai menyusun rencana untuk membawa dokumen ini kepada tim investigasi agar bisa dijadikan bukti tambahan dalam operasi mereka. Intel dan timnya mengadakan rapat rahasia di sebuah tempat aman, membahas strategi untuk memancing reaksi dari pihak kepolisian dengan mengajukan usulan pembaruan sistem digital. "Kita harus membuat dokumen yang terlihat sangat menguntungkan bagi masyarakat, tapi sulit untuk ditolak secara logis," kata salah satu anggota tim sambil memaparkan rancangan awal. Intel menambahkan bahwa dokumen ini harus dibuat seolah-olah datang dari pihak independen, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Dalam waktu beberapa hari, tim berhasil merancang dokumen lengkap yang mencakup detail teknis, biaya implementasi, dan dampak positif bagi pelayanan publik. Dokumen tersebut dikirimkan ke pihak kepolisian melalui jalur resmi, memastikan jejak administratifnya terlihat transparan. "Kalau mereka menolak ini lagi, alasannya pasti akan mencurigakan," gumam Intel sambil mempersiapkan langkah berikutnya. Di tengah penyusunan strategi, Intel merasa tegang karena tahu bahwa reaksi dari pihak kepolisian akan menentukan langkah investigasi selanjutnya. Beberapa hari setelah dokumen diterima, Intel mendengar kabar bahwa dokumen tersebut sedang dikaji oleh kepala kepolisian, tetapi belum ada tanggapan resmi. Tim mulai memantau lebih dekat aktivitas di kantor kepolisian, mencari tahu bagaimana mereka bereaksi terhadap usulan ini. Langkah ini menjadi awal dari perang strategi yang semakin memanas, dengan Intel dan timnya bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Temuan terbaru dari operasi ini dilaporkan langsung kepada Ajudan Presiden Prabowo dalam sebuah pertemuan tertutup di Markas Besar TNI. Intel memaparkan bagaimana dokumen usulan sistem digital dipersiapkan untuk memancing reaksi dari petinggi kepolisian, serta potensi dampaknya terhadap jaringan korupsi. Presiden menginginkan ini diselesaikan secara senyap, jangan sampai ada kebocoran informasi sebelum bukti kuat terkumpul, ujar Ajudan dengan nada tegas. Dukungan dari Presiden memberikan kepercayaan diri baru kepada tim, yang segera memperkuat koordinasi di lapangan.
Ajudan Presiden juga menambahkan bahwa reformasi ini akan menjadi prioritas nasional, tetapi mereka harus bergerak hati-hati untuk menghindari perlawanan internal. Ini bukan hanya soal kepolisian, tapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat pada pemerintah, tambahnya dengan nada serius. Intel merasa lega mendapatkan dukungan di tingkat tertinggi, tetapi juga sadar bahwa tekanan untuk berhasil semakin besar. Dengan lampu hijau dari Presiden, tim memutuskan untuk memperluas pengawasan terhadap aktivitas para petinggi kepolisian. Beberapa anggota tim ditugaskan untuk menyamar lebih dalam, sementara yang lain fokus pada analisis data dan dokumen. Operasi ini tidak lagi sekadar mengungkap jaringan korupsi, tetapi juga menjadi ujian besar bagi reformasi institusional di Indonesia. Beberapa minggu setelah dokumen pembaruan sistem diajukan, Kepala Kepolisian akhirnya memberikan tanggapan, tetapi isinya justru berupa penolakan dengan alasan teknis yang sama sekali tidak masuk akal. Mereka bilang implementasi sistem ini terlalu mahal, padahal anggarannya sudah dihitung dengan sangat detail, ujar salah satu anggota tim dengan nada frustrasi. Intel mencatat bahwa alasan yang diberikan hampir identik dengan penolakan dokumen sebelumnya, menunjukkan adanya pola yang disengaja. Di sisi lain, beberapa dokumen internal yang bocor mengungkap bahwa beberapa pejabat kepolisian secara aktif mencoba mencari kelemahan dalam usulan tersebut. Mereka sedang mencari celah untuk mempertahankan aliran uang tunai. Ini jelas menunjukkan ada kepentingan besar di balik penolakan ini, kata Intel kepada timnya. Penolakan ini menjadi bukti tambahan bahwa sistem lama dipertahankan bukan karena masalah teknis, tetapi karena menjadi sumber pendapatan ilegal. Tim segera menyusun laporan baru yang lebih komprehensif untuk disampaikan kepada ajudan Presiden, lengkap dengan bukti tambahan dari dokumen internal. Intel juga mulai mengamati perubahan sikap di kalangan staf administrasi, yang tampak lebih waspada dan jarang membicarakan masalah internal dengan terbuka. Kita sudah membuat mereka terpojok, tapi ini juga berarti mereka akan semakin berhati-hati, ujar atasan Intel dengan nada tegas. Meskipun penolakan ini mempersulit langkah mereka, tim merasa semakin dekat untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang utama di balik semua ini. Tim investigasi khusus yang dipimpin oleh ajudan Presiden meminta pertemuan langsung dengan Kepala Kepolisian untuk membahas alasan penolakan tersebut, tetapi permintaan ini terus ditunda. Saya sibuk, agenda saya penuh minggu ini, ucap Kepala Kepolisian melalui perantara stafnya, meskipun tim tahu bahwa ini hanyalah alasan untuk mengulur waktu. Sementara itu, Intel menemukan bahwa Kepala Kepolisian tengah mempersiapkan dokumen lain yang berpotensi memodifikasi usulan sistem digital. Dokumen tersebut bertujuan untuk menciptakan celah dalam sistem, sehingga transaksi tunai tetap bisa dilakukan meskipun secara resmi dilarang. Ini bukti bahwa mereka sedang mencoba melindungi jaringan mereka dengan segala cara, ujar salah satu anggota tim yang memeriksa dokumen tersebut. Penundaan pertemuan memberikan cukup waktu bagi Kepala Kepolisian untuk menyempurnakan rencananya, yang membuat tim semakin waspada. Intel mulai memantau lebih intensif pergerakan Kepala Kepolisian dan staf dekatnya, mencatat setiap interaksi yang mencurigakan. Mereka sedang menyiapkan sesuatu yang besar, dan kita harus siap menghadapinya, ujar Intel sambil mempersiapkan langkah antisipasi. Penolakan dan penghindaran ini tidak hanya memperlambat proses investigasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Kepala Kepolisian semakin terdesak. Dengan semua informasi ini, tim mulai menyusun strategi untuk memaksa Kepala Kepolisian memberikan penjelasan tanpa menyadari bahwa dirinya sedang dijebak. Intel menemukan dokumen rancangan baru yang diajukan oleh Kepala Kepolisian, berisi usulan sistem yang tampaknya bertujuan meningkatkan transparansi, tetapi memiliki celah besar untuk manipulasi. Sistem ini seperti jebakan, terlihat bagus di permukaan, tetapi sebenarnya dibuat untuk mempermudah mereka yang sudah tahu cara menyalahgunakannya, ujar salah satu anggota tim setelah memeriksa detail dokumen tersebut. Rancangan ini mencakup mekanisme yang memungkinkan akses khusus bagi pengguna tertentu, dengan alasan kebutuhan operasional, yang sebenarnya membuka peluang untuk penyalahgunaan. Intel juga mencatat bahwa dokumen ini disusun dengan sangat hati-hati, seolah-olah untuk meyakinkan pihak luar bahwa sistem tersebut adalah solusi terbaik. Penemuan ini menjadi ancaman serius bagi operasi tim, karena jika sistem ini diterapkan, praktik korupsi bisa tetap berjalan tanpa terdeteksi. Jika ini lolos, kita kehilangan semua peluang untuk menghilangkan suap, ucap Intel kepada atasannya dalam rapat darurat. Di sisi lain, Intel mencurigai bahwa modifikasi ini juga melibatkan ahli IT eksternal, sehingga mereka harus memperluas pengawasan ke pihak ketiga. Atasan Intel memerintahkan tim untuk memprioritaskan pengumpulan bukti tambahan, terutama komunikasi antara Kepala Kepolisian dan pihak yang terlibat dalam rancangan ini. Sementara itu,
Intel terus memperkuat penyamarannya di lapangan untuk mendapatkan akses langsung ke rapat internal kepolisian. Bukti ini menjadi dasar untuk merancang langkah balasan yang dapat menjebak pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan sistem baru tersebut. Menyadari ancaman dari rancangan sistem modifikasi kepala kepolisian, atasan Intel memutuskan untuk membuat versi dokumen yang menyerupai rancangan tersebut, tetapi dengan tambahan mekanisme pengawasan yang tidak terdeteksi oleh pelaku. Kita harus bermain sesuai aturan mereka, tetapi kali ini kita yang mengendalikan permainannya, ujar atasan Intel dengan nada penuh keyakinan. Dokumen jebakan ini dirancang agar terlihat mendukung usulan kepala kepolisian, tetapi sebenarnya dirancang untuk memunculkan bukti jelas setiap kali celah manipulasi digunakan. Setiap transaksi mencurigakan akan tercatat tanpa mereka sadari, tambah salah satu anggota tim yang terlibat dalam desain sistem jebakan ini. Setelah dokumen selesai, tim memastikan dokumen ini disampaikan melalui jalur resmi, sehingga kepala kepolisian merasa aman untuk menyetujuinya. Beberapa minggu kemudian, rancangan tersebut mulai dibahas dalam rapat internal kepolisian, dan seperti yang diharapkan, kepala kepolisian memberikan persetujuan dengan antusias. Intel yang menyamar berhasil menghadiri rapat tersebut, mencatat setiap langkah yang diambil oleh para pejabat tinggi. Mereka tidak sadar bahwa setiap tindakan mereka akan menjadi bukti yang memberatkan, pikir Intel sambil tetap menjaga penyamarannya. Setelah rancangan diterapkan, tim mulai memantau hasilnya secara langsung, memastikan jebakan mereka bekerja seperti yang direncanakan. Strategi ini memberikan harapan baru bagi tim untuk mengungkap dalang di balik praktik korupsi tanpa membahayakan posisi mereka. Tidak lama setelah sistem baru mulai berjalan, beberapa transaksi mencurigakan yang sebelumnya tidak terdeteksi mulai tercatat, membuat kepolisian curiga bahwa ada kebocoran informasi dari dalam. Kepala kepolisian segera memerintahkan tim inspeksi internal untuk menyelidiki siapa yang mungkin membocorkan rencana mereka ke pihak luar. Semua data ini seharusnya aman, bagaimana bisa bocor, ujar salah satu staf kepala kepolisian dengan nada panik dalam sebuah rapat darurat. Intel yang menyamar tetap tenang, meskipun menyadari bahwa situasi ini semakin berbahaya bagi dirinya. Kepanikan semakin meningkat ketika dokumen internal menunjukkan bahwa beberapa transaksi tidak lagi sesuai dengan pola lama, menimbulkan pertanyaan di kalangan petinggi. Di sisi lain, tim investigasi berhasil mencatat setiap langkah inspeksi internal, memastikan bahwa operasi mereka tetap tidak terdeteksi. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, tetapi mereka belum tahu dari mana asalnya, ujar atasan Intel dengan nada optimis dalam rapat evaluasi. Meskipun begitu, risiko untuk Intel di lapangan semakin besar, terutama karena beberapa pegawai mulai memperhatikan perilaku yang mencurigakan. Untuk mengurangi risiko, tim memutuskan untuk sementara mengurangi interaksi langsung Intel dengan pihak kepolisian, tetapi tetap memantau dari jarak dekat. Kepanikan ini menjadi titik balik yang menunjukkan bahwa kepolisian mulai merasa terpojok, meskipun mereka belum menyadari jebakan yang telah dipasang. Tim investigasi khusus yang dipimpin oleh ajudan presiden menyadari bahwa Intel yang menyamar berada dalam bahaya, sehingga mereka merancang strategi untuk melindunginya tanpa mengorbankan operasi. Salah satu langkah yang diambil adalah menciptakan serangkaian bukti palsu yang menunjukkan bahwa kebocoran informasi berasal dari pihak lain, bukan dari dalam kepolisian. Kita harus mengalihkan perhatian mereka sebelum mereka menyadari apa yang sebenarnya terjadi, ujar ajudan presiden dalam pertemuan dengan tim. Bukti palsu ini berupa laporan yang menunjukkan adanya pelanggaran dari pihak eksternal, termasuk manipulasi data oleh mantan pegawai kepolisian yang sudah tidak aktif. Setelah bukti ini tersebar, kepolisian mulai mengalihkan fokus mereka untuk menyelidiki pihak luar yang disebutkan dalam laporan tersebut. Intel merasa sedikit lega dengan pengalihan ini, meskipun tetap menjaga penyamarannya agar tidak terungkap. Sementara itu, tim investigasi terus memonitor perkembangan di dalam kepolisian untuk memastikan bahwa operasi berjalan sesuai rencana. Setiap langkah kita harus presisi. Satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan semuanya, ujar salah satu anggota tim dengan nada serius. Strategi ini tidak hanya melindungi Intel di lapangan, tetapi juga memberikan waktu tambahan bagi tim untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Dengan situasi yang semakin memanas, tim merasa bahwa momen penentuan sudah semakin dekat, dan semua langkah harus dieksekusi dengan sempurna. Intel berhasil menyusup ke ruang arsip kepala kepolisian dan menemukan dokumen-dokumen penting yang menunjukkan aliran uang suap secara rinci, lengkap dengan nama-nama penerima dan pengirim. Dokumen tersebut menunjukkan skema pengaliran dana yang dirancang dengan sangat rapi, mulai dari petugas lapangan hingga ke petinggi kepolisian. Ini bukti yang kita butuhkan, ujar Intel dengan nada serius saat memperlihatkan dokumen itu kepada timnya dalam pertemuan rahasia.
Untuk memastikan keamanan dokumen, tim menyimpannya di lokasi yang sulit dijangkau oleh pihak yang berusaha menyembunyikan jejak korupsi. Intel juga mencatat waktu dan tempat di mana transaksi besar sering dilakukan, menambah kekuatan bukti untuk mengungkap jaringan ini. Di sisi lain, tim memastikan untuk menyembunyikan sumber asli dokumen ini agar kepolisian tidak mencurigai ada informan di dalam mereka. Langkah kita berikutnya adalah menghubungkan semua bukti ini dengan pelaku utama, ujar atasan Intel dengan nada optimis. Intel terus memantau aktivitas para petinggi, mencatat setiap pertemuan dan transaksi yang mencurigakan, untuk memperkuat bukti. Temuan ini menjadi kunci penting dalam operasi, memberikan gambaran jelas tentang bagaimana praktik suap ini dikelola secara sistematis. Dengan bukti yang semakin kuat, tim merasa bahwa waktu untuk melancarkan operasi besar-besaran sudah semakin dekat. Setelah memastikan bahwa bukti yang dimiliki cukup kuat, tim investigasi khusus bersama TNI merancang operasi penggerebekan besar-besaran dengan target utama kantor pengurusan SIM dan beberapa rumah petinggi korup. Kita harus bergerak cepat dan serempak, jangan beri mereka waktu untuk menghancurkan bukti, ujar Komandan Operasi dalam briefing terakhir sebelum aksi dimulai. Operasi ini dirancang dengan sangat detail, mencakup pengawasan ketat terhadap lokasi-lokasi strategis dan koordinasi dengan tim lapangan untuk memastikan tidak ada celah bagi pelaku untuk melarikan diri. Di hari penggerebekan, tim memasuki kantor pengurusan SIM dengan surat perintah resmi, sementara tim lain mengepung rumah para petinggi yang dicurigai. Suasana tegang menyelimuti lokasi penggerebekan, dengan beberapa petugas kepolisian tampak panik dan mencoba mengelak dari keterlibatan mereka. Periksa setiap dokumen, jangan lewatkan apapun, perintah salah satu anggota tim saat menggeledah ruangan administrasi di kantor SIM. Di salah satu rumah, tim menemukan brankas yang berisi uang tunai dalam jumlah besar serta catatan transaksi yang menguatkan bukti sebelumnya. Operasi ini berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa upaya dari pihak lawan untuk menyembunyikan atau memusnahkan bukti. Kami telah mengamankan semua target utama, lapor seorang anggota tim melalui radio, menandai keberhasilan langkah awal operasi ini. Dengan bukti yang semakin lengkap, fokus tim beralih ke pengamanan barang bukti dan mempersiapkan langkah hukum terhadap pelaku yang ditangkap. Dalam operasi yang berlangsung selama beberapa jam, tim berhasil menangkap beberapa petinggi kepolisian yang terlibat langsung dalam jaringan korupsi. Di kantor pengurusan SIM, ditemukan dokumen yang membuktikan bagaimana aliran dana suap diatur dan distribusikan secara sistematis hingga ke tingkat tertinggi. Kami menemukan bukti catatan manual dan digital, semuanya mengarah ke mereka, ujar salah satu anggota tim sambil menyerahkan dokumen kepada komandan operasi. Di salah satu lokasi, ditemukan sejumlah besar uang tunai dalam denominasi kecil, menunjukkan bahwa uang tersebut disiapkan untuk dibagikan kepada petugas lapangan. Para pelaku yang ditangkap mencoba mengelak, namun bukti yang ditemukan membuat mereka tidak bisa menyangkal keterlibatan mereka. Kami hanya menjalankan perintah, kami tidak tahu apa-apa, ujar salah satu pejabat yang ditangkap, meskipun pengakuannya bertentangan dengan bukti di lapangan. Operasi ini menjadi sorotan besar, karena melibatkan beberapa nama yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh publik yang bersih. Dengan keberhasilan ini, tim memastikan bahwa semua barang bukti diamankan di lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh pihak yang berusaha melindungi pelaku. Ini baru awal dari langkah besar untuk membersihkan sistem, ujar ajudan presiden saat memberikan pernyataan kepada media. Penangkapan ini memberikan pukulan besar bagi jaringan korupsi dan menandai kemenangan besar bagi tim investigasi. Berita tentang penggerebekan dan penangkapan petinggi kepolisian dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, menjadi tajuk utama di berbagai media massa. Skandal besar di tubuh kepolisian, puluhan miliar uang suap ditemukan, bunyi salah satu judul berita yang memicu perhatian luas. Publik bereaksi dengan kemarahan, terutama terhadap fakta bahwa praktik korupsi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa pengawasan yang memadai. Di media sosial, tagar seperti "hapus korupsi" dan "reformasi polisi" mulai menjadi trending, menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap langkah tim investigasi. Beberapa tokoh masyarakat dan aktivis menyerukan agar reformasi menyeluruh dilakukan untuk mencegah terulangnya praktik serupa. Ini adalah saatnya untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku untuk semua, ujar seorang pakar hukum dalam wawancara di televisi. Sementara itu, beberapa pihak mencoba meredam skandal ini dengan menyebutnya sebagai kesalahpahaman administratif, tetapi bukti yang ada terlalu kuat untuk dibantah. Presiden Prabowo memberikan pernyataan resmi, memuji keberanian tim investigasi dan menjanjikan dukungan penuh untuk reformasi sistem birokrasi. Dukungan penuh dari masyarakat memberikan motivasi tambahan bagi tim untuk melanjutkan langkah berikutnya,
memastikan bahwa semua pelaku dihukum. Skandal ini tidak hanya mengguncang institusi kepolisian, tetapi juga membuka mata banyak pihak tentang perlunya perubahan mendasar dalam sistem pelayanan publik di Indonesia. Meskipun penangkapan beberapa petinggi korup telah dilakukan, tim investigasi menyadari bahwa masih banyak celah yang belum terungkap dari jaringan besar ini. Para tersangka yang ditahan mulai diinterogasi dengan strategi berbeda. Beberapa mencoba menyangkal sementara yang lain mengungkapkan nama-nama baru dalam jaringan tersebut. Kita harus memanfaatkan setiap informasi yang mereka berikan untuk memperluas penyelidikan, ujar salah satu anggota tim dalam rapat evaluasi. Dari dokumen tambahan yang ditemukan, terungkap bahwa praktik suap ini telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade, dengan pola yang terus berevolusi untuk menghindari deteksi. Salah satu dokumen menunjukkan adanya hubungan antara jaringan ini dengan pihak-pihak eksternal, seperti broker yang berfungsi sebagai perantara uang suap. Intel di lapangan terus mengumpulkan data, kali ini dengan menargetkan komunikasi digital para pelaku untuk menemukan bukti tambahan. Beberapa pelaku yang belum tertangkap mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dengan laporan bahwa mereka mencoba menghapus jejak digital mereka. Semakin mereka panik, semakin mudah kita menemukan kesalahan mereka, ujar atasan tim dengan nada optimis. Penyelidikan ini tidak hanya mengungkap jaringan baru, tetapi juga memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana sistem suap ini terus bertahan di tengah upaya reformasi sebelumnya. Dengan temuan baru ini, tim bersiap untuk melakukan tindakan lebih lanjut, memastikan bahwa tidak ada celah yang tertinggal dalam operasi ini. Setelah operasi penggerebekan, Intel yang sebelumnya menyamar sebagai petugas kebersihan mulai menjadi sasaran kecurigaan dari beberapa pihak yang tersisa di kepolisian. Untuk melindunginya dari ancaman balas dendam, tim segera memindahkannya ke lokasi rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa anggota tim inti. Identitas asli Intel tersebut dirahasiakan sepenuhnya, bahkan dalam laporan resmi, untuk menghindari risiko kebocoran informasi. Kau telah melakukan pekerjaan luar biasa, tapi sekarang kami harus memastikan keselamatanmu, ujar atasan Intel sambil memberikan pengarahan terakhir sebelum pemindahannya. Meskipun berada di tempat perlindungan, Intel tetap aktif memberikan masukan strategis melalui komunikasi terenkripsi, membantu tim menyusun langkah-langkah berikutnya. Di lokasi baru, ia juga mulai mendokumentasikan seluruh proses penyelidikan sebagai referensi untuk kasus serupa di masa depan. Beberapa anggota tim lain tetap memantau perkembangan di lapangan untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman langsung terhadap operasi mereka. Ini adalah risiko yang sudah kita antisipasi sejak awal, dan kita harus terus bergerak tanpa celah, ujar salah satu anggota tim dalam rapat evaluasi. Keberadaan Intel di tempat aman tidak hanya untuk perlindungannya, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan operasi tanpa gangguan. Perlindungan ini menjadi bagian penting dari strategi tim dalam memastikan bahwa semua bukti tetap aman dan dapat digunakan untuk proses hukum selanjutnya. Dengan bukti yang sudah terkumpul dan dukungan luas dari publik, pemerintah akhirnya memberikan persetujuan penuh untuk implementasi sistem digital dalam pengurusan SIM. Sistem baru ini dirancang untuk menghilangkan transaksi tunai sepenuhnya, memaksa semua pembayaran dilakukan melalui jalur elektronik yang dapat diaudit. Ini adalah langkah besar untuk mengakhiri korupsi dalam pelayanan publik, ujar ajudan presiden saat memberikan pengumuman resmi kepada media. Pelatihan segera dilakukan untuk seluruh staf pengurusan SIM, memastikan mereka memahami cara kerja sistem baru ini dan meminimalkan kesalahan. Presiden sendiri terlibat langsung dalam mengawasi implementasi, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam reformasi ini. Kita tidak hanya mengganti sistem, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat, ujar Presiden dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional. Sistem ini dilengkapi dengan fitur keamanan tinggi untuk mencegah manipulasi oleh pihak internal maupun eksternal. Beberapa kantor pengurusan SIM mulai mengadopsi sistem baru ini sebagai proyek percontohan, dan hasil awal menunjukkan peningkatan efisiensi dan kepuasan masyarakat. Namun, tim tetap memantau dengan cermat untuk memastikan tidak ada upaya sabotase dari pihak-pihak yang dirugikan oleh reformasi ini. Reformasi ini menjadi simbol perubahan besar, memberikan harapan bahwa korupsi dalam pelayanan publik bisa benar-benar dihentikan. Tidak semua pihak di kepolisian menerima perubahan ini dengan lapang dada. Beberapa oknum mulai melakukan sabotase terhadap perangkat teknologi yang digunakan dalam sistem baru. Ada laporan tentang komputer yang sengaja dirusak dan data yang dihapus. Kita harus bertindak cepat, lapor salah satu anggota tim kepada komandan operasi. Selain itu, beberapa petugas yang enggan berubah mempersulit pelatihan staf, dengan alasan kurangnya pemahaman atau waktu yang tidak cukup. Tim investigasi segera bergerak untuk mengidentifikasi pelaku sabotase ini,
memanfaatkan kamera pengawas dan analisis log sistem. Kita sudah tahu siapa mereka, tapi kita butuh bukti langsung sebelum mengambil tindakan, ujar salah satu anggota tim saat diskusi taktis. Di lapangan, tim juga menghadapi tantangan berupa tekanan dari oknum yang mencoba memengaruhi staf untuk kembali ke metode lama. Namun, dukungan penuh dari presiden dan pengawasan ketat dari tim investigasi membuat upaya ini tidak berjalan mulus. Kita tahu ini akan sulit, tapi reformasi tidak pernah mudah, ujar salah satu anggota tim untuk memotivasi rekan-rekannya yang mulai kelelahan. Meski menghadapi perlawanan, tim berhasil mengatasi sebagian besar sabotase dan melanjutkan pelatihan hingga sistem baru berjalan sesuai rencana. Perlawanan ini hanya memperkuat tekad tim untuk memastikan bahwa reformasi benar-benar diterapkan tanpa kompromi. Untuk memperkuat reformasi, TNI dan tim investigasi mulai melibatkan KPK, BPK, dan beberapa lembaga independen yang memiliki wewenang dalam pengawasan keuangan dan hukum. Kami membutuhkan perspektif dan keahlian tambahan untuk memastikan sistem ini berjalan tanpa celah, ujar Komandan Operasi dalam pertemuan koordinasi lintas lembaga. Kolaborasi ini mencakup analisis mendalam terhadap pola keuangan yang terungkap dari dokumen kasus, serta pengawasan implementasi sistem baru di lapangan. Di sisi lain, tim investigasi menggandeng kelompok masyarakat sipil untuk membantu mengawasi pelaksanaan sistem di kantor-kantor pelayanan publik. Program ini melibatkan pelatihan bagi warga yang ingin berpartisipasi, termasuk bagaimana melaporkan penyimpangan tanpa membahayakan diri sendiri. Kami sekarang menjadi bagian dari solusi, bukan hanya pengamat, ujar seorang warga yang terlibat dalam pengawasan, dengan semangat yang menular. Kerjasama ini juga berhasil membuka lebih banyak jaringan korupsi yang sebelumnya tersembunyi, termasuk keterlibatan pihak swasta yang mendukung praktik ilegal. Sebagai hasilnya, sejumlah laporan masyarakat tentang indikasi korupsi langsung ditindaklanjuti dengan cepat oleh tim gabungan. Ini adalah bentuk kepercayaan yang harus terus kita jaga, ujar ajudan presiden saat memberikan pernyataan kepada media. Dengan sinergi yang solid, reformasi ini tidak hanya menjadi proyek institusi, tetapi juga gerakan bersama untuk memerangi korupsi secara sistemik. Para pelaku utama dalam jaringan korupsi mulai diadili di pengadilan, dengan proses persidangan yang transparan dan disaksikan oleh media serta masyarakat luas. Dakwaan yang diajukan mencakup penyalahgunaan wewenang, pencucian uang, dan pelanggaran lainnya, dengan bukti yang sudah disusun secara komprehensif oleh tim investigasi. Tidak ada yang bisa lari dari keadilan kali ini, ujar jaksa penuntut umum dengan tegas saat membuka persidangan kasus terbesar dalam sejarah institusi kepolisian. Pengadilan ini menarik perhatian nasional, dengan masyarakat mengikuti setiap perkembangan melalui berita langsung dan diskusi di media sosial. Salah satu momen penting terjadi ketika seorang tersangka mengakui perannya dan menyebutkan nama-nama lain yang terlibat dalam jaringan korupsi ini. Beberapa terdakwa mencoba membela diri dengan menyalahkan sistem lama, tetapi bukti digital dan catatan transaksi membuat argumen mereka tidak berarti. Hukuman berat dijatuhkan kepada pelaku utama, termasuk hukuman penjara panjang dan denda miliaran rupiah, memberikan efek jera kepada pihak lain yang berpotensi terlibat. Ini adalah pengingat bahwa hukum berlaku untuk semua, tanpa pandang bulu, ujar hakim ketua setelah menjatuhkan vonis. Keberhasilan ini menjadi puncak dari upaya panjang tim investigasi untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Pengadilan ini juga membuka jalan untuk reformasi lebih besar di institusi kepolisian dan birokrasi lainnya. Intel yang selama ini menyamar sebagai petugas kebersihan akhirnya menerima pengakuan atas kontribusinya yang besar dalam membongkar jaringan korupsi ini. Meski identitasnya dirahasiakan untuk alasan keamanan, Presiden memberikan penghargaan langsung kepada tim investigasi sebagai simbol apresiasi terhadap keberanian dan kerja keras mereka. Apa yang kalian lakukan tidak hanya menyelamatkan institusi, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat, ujar Presiden dalam upacara penghargaan tertutup. Selain penghargaan, beberapa anggota tim dipromosikan ke posisi strategis untuk memastikan reformasi berjalan berkelanjutan. Intel yang menerima penghargaan merasa bangga, meskipun ia tetap memilih berada di belakang layar demi melindungi keselamatannya dan keluarganya. Media meliput momen ini sebagai simbol keberhasilan awal dalam melawan korupsi di sektor pelayanan publik. Pengakuan ini juga menjadi inspirasi bagi institusi lain untuk lebih proaktif dalam mengungkap dan mencegah korupsi di lingkungan mereka. Keberhasilan ini adalah bukti bahwa perubahan itu mungkin jika ada keberanian dan komitmen, ujar salah satu anggota tim investigasi dalam wawancara singkat. Momentum ini membawa semangat baru bagi banyak pihak, baik di dalam pemerintahan maupun masyarakat sipil.
Tim investigasi merasa bahwa ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar, meskipun mereka sadar bahwa perjuangan masih jauh dari selesai. Implementasi sistem digital yang baru mulai memberikan dampak nyata, dengan laporan tentang suap dalam pengurusan SIM menurun drastis hanya dalam beberapa bulan. Efisiensi pelayanan meningkat signifikan, dengan masyarakat tidak lagi harus melalui jalur berbelit atau berurusan dengan oknum yang meminta uang tambahan. Ini jauh lebih mudah. Saya bisa mengurus SIM dalam waktu kurang dari sehari tanpa perlu bayar lebih, ujar seorang warga dalam wawancara dengan media lokal. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian perlahan mulai pulih, meskipun masih ada skeptisisme terhadap perubahan jangka panjang. Tim investigasi terus memantau implementasi sistem untuk memastikan bahwa celah baru tidak muncul di tengah perubahan ini. Kita tidak boleh lengah, karena sistem yang baik pun bisa disalahgunakan jika tidak diawasi, ujar salah satu anggota tim dalam rapat evaluasi. Reformasi ini juga memberikan inspirasi kepada sektor lain untuk menerapkan langkah serupa, seperti di bidang administrasi pajak dan pelayanan publik lainnya. Namun, beberapa kelompok yang dirugikan oleh reformasi ini masih mencoba mencari cara untuk melemahkan sistem melalui tekanan politik dan hukum. Tim tetap berkomitmen untuk melawan segala bentuk perlawanan, memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya sementara tetapi menjadi fondasi untuk masa depan. Efek jangka panjang ini menjadi bukti bahwa perjuangan melawan korupsi tidak hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil bagi semua pihak. Setelah semua proses penyelidikan selesai dan reformasi mulai menunjukkan hasil nyata, sang intel duduk di sebuah tempat terpencil, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Aku hanya seorang petugas biasa, tapi aku merasa seperti bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, pikirnya sambil melihat dokumen penghargaan yang ia terima, meskipun tanpa nama. Ia teringat kembali momen-momen kritis selama operasi, mulai dari penyamarannya sebagai petugas kebersihan hingga penggerbekan besar yang mengubah arah penyelidikan. Betapa rapuhnya sistem ini dulu, tapi juga betapa kuatnya kita ketika bekerja bersama, ujarnya dalam hati, mengingat kerjasama erat yang terjalin di tim investigasi. Meskipun bangga atas apa yang telah dicapai, ia menyadari bahwa reformasi ini hanyalah awal dari perjuangan yang lebih panjang untuk membersihkan institusi lainnya. Ia juga memikirkan bahaya yang ia hadapi, bagaimana ia hampir terungkap beberapa kali, tetapi keberanian dan dukungan tim membuatnya terus maju. Ini bukan soal aku, tapi soal masa depan bangsa ini, pikirnya lagi, mengingat wajah-wajah masyarakat yang kini bisa mendapatkan pelayanan tanpa rasa takut atau tekanan. Intel merasa bahwa meskipun namanya tidak dikenal oleh publik, kontribusinya akan terus hidup melalui perubahan yang terjadi di institusi kepolisian. Ia menutup hari itu dengan doa sederhana, berharap bahwa apa yang telah ia mulai akan diteruskan oleh generasi berikutnya yang memiliki keberanian serupa. Refleksi ini menjadi momen penting baginya untuk mengingat bahwa setiap langkah kecil memiliki dampak besar, jika dilakukan dengan niat yang benar. Dengan reformasi sistem digital yang berjalan lancar, Indonesia mulai memasuki era baru di mana birokrasi menjadi lebih transparan dan akuntabel. Laporan masyarakat tentang praktik suap dalam pengurusan SIM nyaris tidak ada lagi, menggambarkan perubahan besar yang telah terjadi di institusi kepolisian. Ini bukan hanya kemenangan bagi tim investigasi, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia, ujar Presiden dalam sebuah pidato yang disiarkan secara nasional. Reformasi ini juga memberikan pelajaran penting bagi institusi lain, mendorong berbagai sektor untuk mulai menerapkan sistem serupa demi meningkatkan kepercayaan publik. Pelayanan publik menjadi lebih efisien, tanpa ada lagi rasa takut akan tekanan dari oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi. Meski begitu, pemerintah dan masyarakat sadar bahwa upaya menjaga transparansi harus terus dilakukan, karena ancaman korupsi bisa muncul kembali kapan saja. Banyak pihak berharap bahwa reformasi ini akan menjadi fondasi bagi perubahan yang lebih besar di bidang lain, seperti perpajakan, perizinan, dan administrasi publik lainnya. Kisah ini menjadi simbol bahwa keberanian dan kerja keras dari sekelompok kecil orang bisa membawa perubahan besar yang dirasakan oleh seluruh bangsa. Kita memulai sesuatu yang baik, dan tugas kita adalah memastikan bahwa perubahan ini tidak berhenti di sini, ujar Ajudan Presiden dalam rapat internal terakhir.